dalam slide-slide ini usaha-usaha saya akan saya jelaskan sebagian besar. Dan itu mulai dari saya awal merintis bisnis sampai saat ini itu semua akan saya jelaskan. Jadi mungkin bisa kita skip saja untuk slide yang ini. Next. Oke, baik. Ini adalah salah satu usaha saya yang sebenarnya saya mulai ini kurang lebih di tahun 2008. Tetapi saya mulai memfranchise-kan di tahun 2010. Kalau teman-teman lihat pada tahun-tahun itu kira-kira pada tahun itu ini yang pesertanya ini masih SD, SMP atau apa ya? Saya pengen tahu. Di tahun 2010. SD. SD ya. SD. Barangkali ada yang pernah menemukan Monster Jelly di sekolahnya atau di mall. Karena ini dulu saya memiliki sekitar 200 cabang. Dan ini adalah sistemnya itu kemitraan gitu atau franchise. Jadi di sini saya menjual franchise-nya itu mulai dari 6 jutaan sampai berapa ya? 40 juta gitu. Nah, awalnya itu saya menjual teh poci. Kalau kalian pernah dengar ya, teh poci masih ada sampai sekarang kalau teh poci. Kemudian teh poci ini laris, saya bukanya di Surabaya. Kemudian saya ingin mengembangkan produk lain karena produk teh ini ternyata dapat dengan mudah ditiru oleh kompetitor gitu. Mereka bisa jualan teh juga yang bahkan lebih murah atau dengan merek-merek lainnya. Jadi di situ saya membuat Monster Jelly. Inspirasinya dari minuman bubble. Jadi zaman itu juga sudah ada minuman bubble. Namanya Quickly. Sampai sekarang mungkin masih ada ya. Tapi Quickly itu di zaman itu mahal banget. Harganya itu mungkin kalau sekarang ya 40-50 ribu gitu ya. Kalau zaman itu 20 ribuan kira-kira. Jadi saya membuat versi yang lebih murahnya. Saya beri nama Monster Jelly gitu. Nah, di sini saya coba buka di SMP. Saya pertama buka itu untuk yang Monster Jelly, khususnya benar-benar Monster Jelly itu di SMP 4 Pakem, Yogyakarta. Dan ternyata disambut dengan sangat baik, antusiasme customer itu bagus banget. Kita bawa misalkan hari pertama itu 50 cup gitu ya. Kita sediakan 50 cup. Itu istirahat pertama belum selesai, minumannya sudah habis duluan gitu. Jadi keesokan harinya kita siapkan 100 cup. Sama istirahat pertama itu udah habis. Jadi sangat bagus sekali antusiasme dari customer pada saat itu. Nah, ini kejadian ini atau apa yang saya alami ini saya share di blog. Zaman itu ada namanya medsos namanya Friendster. Kalau sekarang kan Instagram atau Facebook. Zaman 2008 sampai mungkin 2011 itu ada namanya Friendster. Nah, itu ada blognya juga. Nah, di situ saya share, kemudian saya bikin juga WordPress-nya. Nah, ternyata banyak banget orang-orang yang ingin bergabung menjadi mitra. Sehingga akhirnya saya mitrakan. Nah, sampai terakhir sebelum declining itu di tahun 2016, kurang lebih declining di 2016 itu ada 200 mitra se-Indonesia. Mulai dari Flores, Papua sampai ke Banda Aceh itu ada. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita bisa next ya. Nah, ini yang teman-teman lihat di slide ini adalah penampakan Monster Jelly yang ada di Makassar ini. Jadi kebetulan yang buka itu adalah teman saya sendiri. Dia buka di SMP 12 Makassar dan masih ada sampai sekarang. Hebatnya Monster Jelly yang di sana itu dalam 6 bulan itu kan yang menjalankan mertua dari teman saya. Dia bisa mendapatkan sebuah mobil, mobilnya itu kayak Avisto waktu itu, dari hanya menjual Monster Jelly waktu itu. Jadi kita nggak bisa meremehkan penjualan gerobak-gerobak itu ternyata bisa
hasilnya bisa lumayan kalau diseriusin ya. Dan di sini juga segmentasinya tepat gitu ya. Jadi minuman ini memang cocok untuk anak SD SMP yang mana mereka ketika dikasih uang jajan oleh orang tuanya, fokus mereka itu adalah menghabiskan gitu. Beda sama mungkin anak kuliah gitu. Kalau anak kuliah kan ketika dikasih uang jajan mereka menabung gitu ya, nabung untuk beli baju, untuk beli apa ya, kalau sekarang mungkin fashion terbaru, atau mungkin mau nonton bioskop gitu, atau ya macam-macam hangout sama teman-teman gitu. Kalau anak SD mereka belum kepikiran, mereka punya uang, mereka ingin beli sesuatu gitu. Nah, jadi segmentasinya anak SD SMP. Jadi ini di SMP 12 Makassar ini penjualannya sangat bagus sekali pada saat itu. Nah, ini saya jualannya juga melalui monsterjelly.wordpress.com gitu ya. Itu adalah sebuah blog dan itu gratisan. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa bisnis itu harus punya modal dulu, ya bisa benar, bisa juga tidak gitu ya. Maksudnya saya di sini tidak perlu membuat sebuah website dengan modal yang cukup lumayan. Saya pakai WordPress aja. Saya tata gambarnya, kalimatnya saya buat sedemikian rupa sehingga orang tertarik. Ini masih ada blognya sampai sekarang. Kalau kalian ingin lihat atau pengen kepoin, coba aja cek di Google monsterjelly.wordpress.com dan kalian lihat tampilannya seperti apa. eh Sampai mungkin kurang lebih 2017 itu blog ini menghasilkan cukup banyak dan bisa bisa ya lumayan lah kalau kita hitung secara nominal ya. Saya juga nggak menyangka. Jadi bermodal blog gratisan bisa mendapatkan omset mungkin miliaran selama dia berjalan. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu bisnis saya juga di awal. Jadi saya punya namanya The Mushroom. Jadi bisa dikatakan kalau kalian pernah makan jamur crispy atau sejenis itu, saya adalah salah satu pelopornya. Jadi ada beberapa merek-merek yang dulu mengawali. Kalau di daerah Jawa Timur itu dulu sempat ada Mushroom Factory gitu ya. Nah, itu Mushroom Factory bersama saya Monster Jelly itu kita buka di Tunjungan Plaza Surabaya waktu itu. Kemudian saya pecah kongsi, sewa di TP sudah habis, saya juga buka The Mushroom ini. Nah, kalau yang di kanan atas, gambar kanan atas itu dia gerobaknya pakai sepeda. Jadi waktu itu saya baru mungkin 1,5 tahun sampai 2 tahun lulus kuliah. Kalau saya lagi butuh uang, saya cari ini gerobak saya ada di mana. Terus saya tanya ke penjualnya, omset udah ada berapa nih? Pak, ini ada Pak, hari ini 300.000. Ya udah saya minta uangnya gitu kan. saya butuh uang, ke saya cari nih gerobak saya mangkal di mana. Dan mereka mangkalnya juga di segmen-segmen yang tadi ya, di dekat SD, dekat SMP. Kenapa saya pakai gerobak yang ada sepedanya? Karena untuk masuk ke dalam SD, SMP itu susah banget. Seleksinya mungkin ketat, kemudian sudah ada yang lebih dulu masuk di sana. Jadi akhirnya saya membuat inovasi, yaitu gerobaknya dikasih sepeda sehingga dia bisa moving gitu ya. Nah, dia bisa jualan di depan atau di sampingnya. Meskipun juga ada kendalanya, jadi tidak mudah mendapatkan karyawan yang mau untuk mengayuh sepeda keliling ini karena mungkin lebih capek ya dia ya. Oke, ini saya nggak berhenti di angka berapa ini saya jual ini 8,5 ya, mitra. Ini saya juga punya yang namanya mushroom corner. Itu saya jual di 25 juta. Itu pernah ada di BSD. Kemudian saya juga punya jejamur resto. Nah, itu sempat ada yang mau beli franchise-nya di Jogja di tahun 2017. Dan itu franchise-nya saya jual 350 juta. Itu include di dalamnya adalah training untuk menu-menu jamur, desain, recruiting karyawan dan lain sebagainya. Namun belajar dari pengalaman karena itu di tahun 2017 dan saya mulai bisnis kuliner ini dari 2009 2010 kurang lebih 2009 ya.
Sorry, 2008 saya mulainya. Jadi di 2017 saya sudah punya pengalaman 9-10 tahunan. Jadi ternyata bisnis itu tidak bisa kita oke, kita punya uang, kita langsung buat sesuai apa yang kita inginkan. Jadi harus ada analisa bisnis terlebih dahulu. Sehingga ketika ada klien yang mau beli jejamur itu resto, meskipun saya bisa aja menerima uang tersebut, tapi saya putuskan untuk melakukan analisa terlebih dahulu dan saya switch ke konsep lain. Akhirnya jadilah resto Wedang Kopi Prambanan. Kalau kalian ke Jogja, mampir aja. Wedang Kopi Prambanan itu adalah salah satu project bisnis kuliner saya, di mana saya di situ sebagai konsultan. Jadi saya tidak menjadi franchisor. Di situ saya profesional menjadi konsultan. Saya setting mulai dari branding, menu, recruiting karyawan, penetapan harga, kemudian sistemnya juga. Jadi mulai bagaimana barang masuk itu didata, kemudian ketika laku misalkan ada yang terjual, berapa stok yang terpakai, itu semua saya setting di situ. Oke, next Mas. Nah ini juga terang bulan Manchester gitu ya. Unik-unik ya mereknya. Jadi dulu kalau di daerah Surabaya, kebetulan saya kan S1-nya di ITS Surabaya. Ketika saya mau pulang ke arah Bundaran Waru sana, saya di Pagesangan, rumah saya. Itu ada satu jalan, isinya itu orang jualan terang bulan. Mereknya itu Polian, Holian, Holanda, Roland gitu ya. Jadi mereka ingin menembak merek Holland. Kalau yang mahal dan premium itu kan Holland gitu ya. Nah, di sana banyak banget itu yang dibikin mirip-mirip itu. Dan warnanya juga mirip, kuning gitu. Lalu yang saya lakukan, udah saya bikin aja deh yang beda sekalian gitu. Kenapa saya bisnis ini? Karena saya suka juga, saya suka terang bulan. Martabak manis itu saya suka. Dan saya ingin membuat sesuatu yang berbeda dan apa namanya, enak gitu. Jadi saya buka lah ini terang bulan Manchester. Kebetulan saya penggemar MU juga kan. Saya buat warnanya merah. Nah, ini konsepnya terang bulannya nggak dilipat. Kalau sekarang udah banyak ya. Tapi di tahun itu, di tahun 2009 itu belum ada. Mungkin saya yang pertama di Surabaya. Mungkin kalau di Indonesia saya nggak tahu, tapi di Surabaya saya yang pertama. Lalu mungkin 2-3 tahun berselang, ketika mulai ada Instagram dan lain sebagainya, mulailah booming terang bulan kekinian yang 8 rasa, yang ada green tea, ada apa, Choco Maltin ya, saya lupa. Nah, saya dulu juga gitu, nggak dilipat. Kendala saya adalah edukasi. Jadi pasar ternyata belum terbiasa dengan terang bulan yang modelnya seperti itu. Meskipun rasanya enak, jadi edukasi pasar adalah salah satu tantangan yang perlu kalian pikirkan jika kalian memiliki produk yang baru gitu. Dan ini juga terjadi di beberapa kasus. Seperti misalkan ada teman saya, dia membuat aplikasi atau sebuah sistem namanya makan cepat. Konsepnya itu mirip dengan GoFood sekarang atau GrabFood. Tetapi dia membuat itu di tahun kurang lebih 2013, di mana waktu itu GoFood itu belum ada. Orang belum terbiasa makan itu pesan pesan melalui misalkan aplikasi, kemudian harus dikirim. Orang itu merasa itu merepotkan sekali. Jadi PR dia adalah edukasi. Dan ketika ternyata edukasi ini berhasil, kita bisa lihat bagaimana sekarang GoFood, GrabFood, atau Shopee Food itu menjadi suatu bisnis yang sangat besar sekali itu omset tahunannya ya. Mungkin triliunan kalau kita total se-Indonesia. Oke, next. Nah, ini bebek nyimut ini adalah salah satu merek kuliner yang saya miliki. Nyimut itu kalau orang zaman dulu itu, nyimut itu artinya enak, tapi enaknya itu kayak, loh kok nyimut gitu, loh kok enak gitu.
kok enak banget kamu kok melakukan itu gitu. Nah ini sederhana juga, apa latar belakangnya itu dari resep dari orang tua saya, dari ibu saya, yang menurut saya enak dan layak untuk dijual. Kebetulan ibu saya punya catering, jadi ketika ada satu produk yang menurut saya ini worth it, saya coba branding dan saya coba jual. Kebetulan juga pada saat itu kompetitor saya itu misalkan Bebek Slamet ya, Bebek Slamet atau Bebek Pandut gitu ya. Mereka menjual franchise mereka itu di kisaran harga 300-an juta lebih. Maka saya bermain di bawahnya itu. Jadi yang misalkan mereka jual 300, saya jual 150 gitu. Yang mereka jual mahal gitu, saya jualnya baru 300 gitu. Nah, ini ada di Malang. Mungkin bisa di next slide saya jelaskan. Eh, ada nggak ya? Yang bebek nyimut? Ini. Jadi dia ada di Danau Bratan, Jalan Danau Bratan. Ada yang pernah makan ke sana nggak? Ini saya mulai beroperasi di tahun 2015 dan baru berhenti ketika pandemi kemarin 2020. Ini sistemnya franchise. Jadi saya jual franchise-nya itu kurang lebih sekitar 300 juta waktu itu. Kemudian ownernya ini punya restoran juga, dikasih nama Warung Mapan. Jadi akhirnya namanya adalah Warung Mapan Bebek Nyimut. Kalau kalian pernah mengamati di sekitaran Jalan Danau Bratan itu, kalau nggak salah dekat apa ya, dekat ayam goreng apa ya, ayam goreng apa gitu, terkenal juga di sana. Hanya selisih satu bangunan aja. Nah, di sini saya mau menyampaikan bahwa bisnis itu terkadang sederhana banget. Kita mulai dari apa yang uh, kita anggap memiliki potensi. Yang kedua, nggak usah ragu-ragu. Kalau kalian menganggap itu memiliki potensi, ya sudah, dikemas aja, di branding aja, coba dijual aja. Dan ini saya punya mitra nggak cuma di Malang aja, ada di Kalimantan, itu ada 2, di Pontianak dan di Samarinda. Kemudian ada juga di Bekasi, di Surabaya ada, di Jogja ada. Kurang lebih ada 10 cabang waktu itu se-Indonesia. Dengan harga franchise yang saya jual mulai dari 15 juta, 70 juta sampai 300 juta. Makassar juga ada waktu itu. Nah, jadi ketika kita jualan franchise waktu itu berarti kita jualan ide. Jadi semakin banyak ide yang saya stoknya di mana? Stoknya uh, di WordPress itu ya. Stoknya di WordPress itu. Jadi semakin banyak ide, semakin apa namanya? Semakin besar pula peluang orang untuk mengenal atau membeli franchise-franchise tersebut. Jadi modal saya adalah ide sebenarnya ketika saya jualan franchise ini. Next, Mas. Oke, ketika franchise ini meredup, yaitu di sekitaran 2014, saya sudah memiliki backupan bisnis, yaitu bisnis ini gerobak. Jadi awalnya setiap usaha-usaha franchise itu membutuhkan gerobak. Misalkan Monster Jelly tadi ada gerobaknya, The Mushroom tadi ada gerobaknya, Terang Bulan Manchester ada gerobaknya. Saya punya pentol-pentolan itu, Plackers namanya, pentol colek enak rasanya, itu juga butuh gerobak. Jadi hampir semua usaha franchise yang saya buat itu membutuhkan gerobak. Sehingga saya membuat suatu perusahaan khusus di bidang pembuatan gerobak. Awalnya di gerobak, akhirnya lama-kelamaan berkembang ke furniture juga, ke mebel juga, lemari, bahkan sampai interior akhirnya. Nah, awalnya sekedar supporting bisnis franchise. Kenapa? Karena ketika saya pesan ke vendor,
kadang harganya terlalu mahal, waktu terlalu lama. Padahal misalkan kita janji ke klien 2 minggu, ternyata mereka molor sampai 1 bulan. Tentu ini membuat kita dianggap kurang profesional oleh klien-klien kita kan, sehingga akhirnya saya membuat sendiri gitu. Selain itu juga untuk menjaga kualitasnya supaya tetap baik sama dan customer juga puas. Nah, saya memulai ini di 2012 juga sama, pakai WordPress juga. Kalau kalian lihat itu di sisi kanan atas itu ada gerobakjakarta.wordpress.com, dan ada Instagramnya juga namanya Gerobak Indonesia. Waktu itu kenapa saya pakai Gerobak Jakarta gitu ya? Karena waktu saya di Jakarta, jujur saja banyak banget itu mitra saya itu berasal dari Jakarta atau Jabodetabek. Di sana memang kan peluang untuk bisnis itu sangat besar sekali karena banyaknya orang, ekonomi yang sangat berkembang di sana, sehingga banyak orang ingin melakukan usaha di sana. Nah, saya pribadi waktu itu daripada ngirim-ngirim dari Surabaya atau dari Jogja, home base saya kan di Jogja dan di Surabaya, itu mahal ongkos kirimnya, sehingga saya mencari orang yang bisa membuat gerobak di Jakarta. Dan itu ternyata susah banget. Jakarta itu luas banget. Kemudian kalau kita hanya menyusuri jalan-jalan utamanya saja, itu kemungkinan kecil untuk bisa menemukan orang yang membuat gerobak. Karena jalan utama di Jakarta itu pasti mahal, sewanya mahal. Kecuali dia memang memiliki tempat tersebut, bisa dikatakan kecil kemungkinannya untuk orang sewa di pinggir jalan untuk membuat gerobak gitu. Orang pasti bingung. Nah, akhirnya ketika saya menemukan, justru ternyata dekat banget sama rumah orang tua saya di Sawangan, Depok. Itu ada kumpulan orang Madura yang mereka bersama-sama mendirikan stall-stall pembuatan gerobak. Di sana juga membuat meja kursi gitu. Nah, di situ saya bertemu dengan salah satu pemuda yang saya tanyakan. Saya melihat kondisinya waktu itu mereka cukup memprihatinkan ya. Mereka membuat stall-stall itu di bawah sutet. Jadi tempat mereka membuat gerobak itu juga merupakan tempat tidur mereka gitu ya. Jadi debu dan lain sebagainya. Lalu pada saat saya pesan itu, saya tanya, dalam sebulan bisa ngerjain berapa gerobak? Katanya maksimal hanya dapat 2 orderan, atau meja kursi 1 atau 2 gitu. Nah, dari sini saya mengajak dia untuk berkembang lebih besar. Bagaimana kalau saya membantu Bapak supaya usaha Bapak berkembang gitu, saya tawarkan ke dia. Di sini akhirnya kita sepakat untuk membesarkan usaha ini, dan saya beri nama Gerobak Jakarta itu .wordpress.com, meskipun tempatnya di Depok. Nah, dari 2012 saya memulai usaha ini, saya baru mendapatkan hasil itu di 2014, teman-teman. Jadi tidak langsung. Jadi orang mulai bertanya, mulai close deal itu di 2014 setelah 2 tahun. Dan marginnya juga per gerobak itu kita mulai dari sedikit, misalkan sekitar 500 sampai 750, kemudian akhirnya bisa sampai 1 juta. Kadang kalau dia customnya betul-betul yang detail, kita bisa ambil lebih dari 1 juta. Jadi berawal dari situ, yang awalnya Bang Ben, nama mitra saya ini, hanya bisa dapat 2 orderan, 2 gerobak per bulan, itu bisa lebih dari 10 gerobak per bulan, sampai kewalahan. Akhirnya stall-stall sebelahnya juga kita kasih kerjaan, sampai akhirnya juga saya bikin juga di Jogja yang lebih besar, karena di sini sewa tempat lebih murah, kemudian menggaji tukang juga lebih murah. Jadi akhirnya saya buka juga di Jogja. Dari hal simpel seperti ini, di 2017 saya berhasil mendapatkan tender 150 gerobak untuk pedagang di Malioboro yang harus diselesaikan dalam kurang lebih 2 bulan, dan alhamdulillah berhasil kami selesaikan. Jadi awalnya ini adalah supporting system bisnis franchise, ternyata malah dia keuntungannya melebihi bisnis franchise, yaitu ketika bisnis franchise ini decline. Yang menarik, kita perlu membahas kenapa franchise decline.
Salah satunya adalah perkembangan teknologi. Jadi di era-era 2010 sampai 2013 mungkin itu adalah eranya BlackBerry. Jadi BlackBerry itu sedang ngetren. Kemudian 2013 ke atas itu mulai apa namanya, orang menggunakan smartphone. Nah, ketika ada smartphone ini, itu seperti informasi ada di tangan. Orang tidak lagi kayak mau beli franchise, tetapi lebih ke aku pengen bisnis sendiri gitu. Dan informasi kan sudah sangat mudah didapatkan melalui internet gitu ya. Jadi bisnis franchise itu mengalami penurunan di mana-mana. Kecuali yang sudah punya nama besar, mungkin Baba Raffi itu tetap dia stabil ya, atau mungkin McDonald, KFC gitu ya, mereka akan tetap stabil. Tetapi yang kecil-kecil, katakanlah dulu ada namanya Tela-Tela, atau teman saya punya Umbi Stick, atau apalagi ya, Tela Crash, atau apa ya, Pasco, pernah dengar nggak Pasco, Passion of Chocolate. Jadi ada banyak sekali yang mengalami declining. Ada teman saya juga punya Mister Tacos gitu ya. Jadi kita saling curhat-curhatan, ada declining gitu ya. Tetapi alhamdulillahnya saya di 2014 itu saya sudah punya usaha gerobak juga ini yang menjadi backupan bisnis. Nah, di sini saya menganut prinsip jangan letakkan telur pada satu keranjang. Kalau bisa kita punya beberapa keranjang sehingga ketika ada satu keranjang yang jatuh, telurnya pecah, kita masih punya keranjang lainnya. Oke, next Mas. Oke, jadi selain franchise tadi, ketika saya sudah memiliki pengalaman di atas 5 tahun, saya mulai diminta oleh beberapa kenalan untuk mengerjakan proyek-proyek kuliner. Contohnya adalah Papasan Pizza Makassar. Ini adalah suatu konsep pizza kekinian. Kalau sekarang itu mungkin mirip dengan pizza Pentis kalau kalian pernah nyobain ya. Nah, pada saat itu di Makassar belum ada dan langsung disambut dengan baik oleh uh, kalayak di sana. Dan 4 bulan saja modalnya dia itu kurang lebih 400-an juta bisa BEP, bayangkan. Jadi luar biasa. Jadi di sini mungkin apa namanya? Dalam bisnis Papasan Pizza ini adalah bisnis yang lebih ke opportunity, apa yang kira-kira sedang tren tapi belum ada di satu kota, ini bisa kita bawa gitu ya di kota tersebut. Tetapi ada juga challenge-nya. Bisnis yang seperti ini, bisnis-bisnis yang tren itu biasanya tidak bertahan lama. Dan terbukti dalam 2 tahun Papasan Pizza ini mengalami declining. Ditambah ada permasalahan lain, yaitu sewa tempat dinaikin sama pemiliknya karena melihat rame, sehingga akhirnya diputuskan untuk tidak diperpanjang. Tetapi di sini di 1 tahun awal itu, khususnya 1 tahun awal itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk panen gitu ya, karena penjualannya betul-betul bagus. Kalau kalian bisa sekilas menghitung 400 juta modal, balik modalnya 4 bulan, berarti per bulannya profitnya bisa 100 jutaan. Itu yang Papasam. Kemudian ada Veranda Cafe di Gresik, ini juga teman juga yang punya, kita bantu konsultan. Tempatnya kebetulan strategis banget di GKB. Sebelumnya digunakan untuk retail, retail apa namanya, yang belakangnya Mart itu, tapi kurang begitu menghasilkan, sehingga oleh teman saya mau dibuat kafe. Nah, akhirnya dibuatlah sebuah kafe kekinian, jualannya itu pasta, ya kopi gitu ya. Dan karena memang belum ada di sana, jadi sangat laris sekali, tempatnya juga cozy. Untuk yang Veranda Cafe ini cukup lama, bertahannya sekitar 4 tahun sampai 5 tahun sebelum akhirnya berganti. Kemudian Wedang Kopi Prambanan ini yang terakhir yang saya tadi sempat singgung, yaitu ketika di Jogja tadi ada orang mau beli franchise jamur, kemudian saya arahkan menjadi Wedang Kopi Prambanan. Oke, next. Ini adalah bisnis lain yang saya miliki, adalah bisnis furniture, gerabah oleh-oleh. Jadi
Di tahun 2018 saya mengembangkan usaha. Kalau kalian ke Jogja pernah beli bakpia Kukus Tugu nggak? Nah, saya adalah mitra pertama dari bakpia Kukus Tugu. Kebetulan ownernya adalah senior saya di TS. Dia juga yang punya lapis kukus pahlawan. Eh, di Malang juga ada bolu susu apa ya? Bolu eh Siliwangi ya? Apa ya? Lupa saya. Tapi yang jelas di Bandung ada bolu susu Lembang, di Bogor juga ada. Jadi dia memang sebuah perusahaan yang besar di bidang oleh-oleh. Namun di 2020 justru ketika sedang sangat bagus-bagusnya, saya juga sedang investasi dalam bentuk sewa sewa tempat untuk saya jadikan toko oleh-oleh. Jadi 2019 itu booming sekali, keuntungannya sangat besar. Saya gunakan untuk sewa tempat. Sewa tempat itu 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Tapi kan teman-teman tahu pandemi ini berlangsung kurang lebih 2 tahunan lebih ya. Dan begitu selesai pandemi, selesai juga sewa tempatnya. Jadi ini adalah salah satu lika-liku dalam bisnis. Kemudian ada gerabah juga. Ini gerabah ini saya bekerja sama juga dengan pengrajin gerabah, pengrajin teraso. Jadi gerabah itu apa ya? Pot dari tanah liat itu di Kasongan Jogja itu ada banyak pengrajinnya. Kemudian ada bathtub dari bahan teraso. Kalau teraso itu dari serpihan marmer atau granit yang kemudian dicampur dengan semen. Dan itu segmentasinya lebih banyak ke luar negeri. Oke, next. Ini Chromo Coffee. Ini adalah bisnis di sini saya menjadi co-founder. Jadi foundernya adalah apa namanya, teman dari Jakarta yang pensiun dini dari sebuah perusahaan telekomunikasi. Kemudian kita bersama-sama mendirikan Chromo Coffee. Tetapi tidak mudah ya. Ini unik banget dan saya juga geleng-geleng kepala. Untuk membuka coffee shop itu kan butuh biaya yang sangat besar ya. Biayanya enggak cuman 3 juta atau 10 juta untuk bikin coffee shop itu. Mungkin bisa 100 sampai 250 atau lebih gitu ya. Jadi saya berpikir bisnis coffee shop ini adalah bisnis yang bakalan susah ditiru orang. Beda sama dulu misalkan ada booming bisnis teh. Ada teh poci, teh tongji, teh ini, teh itu. Setiap 10 meter ada orang jualan teh. Atau pernah kalian mungkin pernah melihat ada orang jualan cappuccino cincau gitu ya, capcin gitu. Mungkin setiap tikungan ada yang jualan capcin gitu, karena memang mudah sekali untuk memasuki bisnis ini. Tetapi kopi, kalian bisa lihat sekarang itu menjamur juga. Ini bikin saya heran sebenarnya. Ternyata berarti banyak orang yang memiliki modal gitu untuk berbisnis kopi. Dan ini akhirnya membuat banyak juga orang yang sudah bikin coffee shop dan sepi. Nah, untuk Chromo Coffee ini saya buka 2018 sampai sekarang 2022 masih ada, tapi bisa dihitung jari berapa bulan yang untung, sisanya rugi, Mas. Nah, ini juga memang tidak mudah, tapi saya bukan orang yang mudah menyerah, jadi tetap saya buka sampai sekarang. Oke, next. Nah, Wonder Village ini adalah mungkin bisnis terakhir saya. Jadi saya mulai bangun di 2019, 2020 itu jadi sebuah villa di Jogja. Tetapi begitu jadi Januari 2020, Maretnya itu pandemi ya. Jadi selama 2 tahun itu kita struggling banget. Akhirnya yang tadinya maunya resort aja jadi ada restonya, jadi ada outdoor playgroundnya. Dan alhamdulillah setelah pandemi ini semakin kesini kan dianggap semakin berakhir gitu ya. Alhamdulillah juga semakin ramai yang datang. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Ini bisnis ini sudah sejak lama. Jadi saya juga bermain di bisnis konstruksi. Saya punya PT dan CV di bidang konstruksi, bangun rumah, renovasi rumah. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen bangun rumah, bangun kos-kosan, nanti bisa kontak. Nanti akan kita bantu. Dan ini juga akhirnya dari sini saya coba
di awal-awal tuh bangun perumahan mini cluster, bikin kos-kosan gitu. Dan sampai sekarang masih berjalan, dan bahkan di saat pandemi kemarin tumbuh pesat ya. Kalau analisa sederhana saya, orang-orang yang biasanya uangnya dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri, dipakai untuk beli mungkin hangout sama teman-temannya, eh, uangnya itu disimpan kemudian dipakai untuk bagusin rumah gitu ya. Jadi selama pandemi ini alhamdulillahnya saya dapat banyak rezeki dari orang bangun rumah atau renovasi rumah. Oke, next. Ini mungkin ini bersama-sama dengan teman-teman saya S2. Ini kita bikin apa namanya? Coaching class, business class and consulting. Ada beberapa teman yang menurut saya punya kemampuan bisnis yang hebat, dan ada juga yang punya kemampuan finance yang baik. S2 sampai dapat double degree di Rotterdam di bidang finance. Jadi kita bersama-sama ingin mencoba membina entrepreneur muda supaya mereka bisa lebih baik. Mungkin nggak seperti saya yang banyak gagalnya gitu. Kalau ada yang membina, ada yang menjadi mentor, mungkin akan bisa lebih terarah. Dan Dewan Darul Institute ini saya bikin inginnya itu tidak menjadi sebuah coaching yang mahal, tapi justru menjadi coaching yang bersahabat dan menjadi rumah buat entrepreneur-entrepreneur muda gitu. Oke, mungkin waktu saya sudah habis. Masih ada beberapa slide, nanti akan saya jelaskan sambil mungkin kalau ada pertanyaan gitu aja Mas ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator aja. Baik, terima kasih luar biasa banget nih sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Paksi dan Ibu tadi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Paksi yang telah memberikan ilmu-ilmu baru kepada para peserta webinar dan juga pengalaman yang sangat bermanfaat. Yang udah ada pertanyaan yang pengen disampaikan ke Bapak Paksi dan juga nggak sabar buat segera dengar penjelasan dari beliau. Tanya dulu nih ke Bapak Paksi, boleh nggak nih Pak? Iya, silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Jadi ini nih Pak, yang dari tadi tuh jadi pertanyaan di pikiran saya. Nah, ketika kita mulai atau bangun usaha atau bisnis, salah satu hal yang harus kita pikirkan kan bagaimana produk kita atau usaha kita nantinya itu diminat oleh customer ataupun klien. Nah, berarti kan kita harus punya kekhasan tersendiri nih Pak. Bagaimana cara atau langkah yang tepat buat menentukan dari khasnya produk kita atau usaha kita? Oke, jadi bagaimana menentukan khas dari produk kita gitu Mbak ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang bagus dan sekaligus jawabannya ya. Eh, Ketika kita memiliki produk yang khas, itu seharusnya itu akan menjadi sebuah kekuatan juga buat kita. Kalau sekarang adik-adik lihat, saya panggilnya adik ya, atau teman-teman ngelihat banyak sekali orang usaha, misalkan kuliner, dia usaha jualan ayam goreng, kemudian tutup gitu ya, atau bikin kopi, kemudian tutup gitu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena mungkin apa yang dia jual itu sudah menjadi sesuatu yang umum, biasa, tidak ada ciri khasnya gitu. Nah, Recording in progress. ketika sebuah bisnis memiliki ciri khas, itu akan berbeda ceritanya. Di sini biasanya saya sebut itu dengan istilah orisinalitas. Kalau teman-teman ke Malang gitu ya, atau saya ke Malang, teman-teman akan merekomendasikan saya kuliner kemana? Kemana Mbak Anggi? Oke, baik, luar biasa banget nih penjelasan dan jawaban dari Bapak Paksi. Setelah saya dengerin penjelasan Bapak dan juga ilmu Bapak tadi, jadi saya jadi lebih tahu dan ilmu saya jadi semakin nambah di bidang entrepreneur ini.
Iya, jadi maksudnya kayak gini. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman. Gimana Pak? Jadi misalkan saya kalau ke Malang gitu ya, saya akan datang ke bakso bakar itu. Kenapa? Karena itu khasnya Recording Malang gitu stopped. kan. Atau kalau teman-teman ke Jogja, mungkin akan ke Gudeg Yuk Jum atau ke bakmi Pele misalkan atau bakmi Kadin. Kenapa? Karena itu khasnya Jogja. Originalitas itu yang kita cari. Dan ini tidak bisa dibentuk dengan instan dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi fokuslah pada ciri khas kalian, originalitas kalian, karena itu akan menjadi kekuatan. Jangan terpengaruh apa yang lagi ngetren kita ikutan, itu jangan seperti itu, malah itu nanti takutnya nggak bertahan lama. Oke, next question Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, selanjutnya ini saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Bagi yang ingin bertanya, dapat melakukan raise hand atau bertanya melalui kolom chat Zoom dengan format nama dan isi pertanyaan dengan hashtag tanya webinar. Nah, sebelumnya nih, saya akan bacain pertanyaan dari kolom komentar Zoom, Pak, karena dari tadi udah banyak banget nih yang ngirim pertanyaannya. Yang pertama dari Kak Diando Kotambunan _Unsrat. Pertanyaannya, di tengah aktivasi dunia digitalisasi semakin marak media platform menjadi andalan dalam mempromosikan produk usaha. Bagaimana cara Cat Spirit aktualisasi bagi kami selaku pelaku UMKM pemula dalam meningkatkan produktivitas bisnis di platform digital secara personal branding, berkualitas, value brandnya bermutu di tengah biaya beban produksi semakin tinggi dikarenakan kenaikan sejumlah kebutuhan harga pokok. Terima kasih. Silakan Recording Bapak in Pak. progress. Ini pertanyaan yang sulit ya, karena sangat panjang pertanyaannya. Oke, di tengah aktivasi dunia digitalisasi, intinya banyak media platform ya. Media platform itu mungkin kayak apa sih? Instagram gitu ya. Mungkin termasuk juga platform jual beli gitu mungkin ya, mungkin misalkan Tokopedia, Shopee gitu. Justru di situ kalian nggak boleh kalah sama zaman. Jadi saya akan sampaikan juga bahwa salah satu yang membuat bisnis saya jatuh itu adalah saya tidak mengikuti zaman. Saya tadi bilang jualan saya melalui apa? WordPress ya. WordPress doang gitu. Kalian pernah nggak sih blog walking? Pernah dengar istilah itu nggak? Saya yakin mungkin sedikit saja di antara kalian yang pernah dengar, atau sekarang udah jarang blog walking. Sekarang itu istilahnya apa ya? Scrolling timeline, scrolling Instagram, scrolling TikTok gitu. Jadi eh, Anda bayangkan ketika orang seperti saya tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak aktualisasi diri, pasti akan ketinggalan dengan brand-brand baru yang muncul, yang jualan di Instagram, di TikTok gitu ya. Selalu berkembang dan dinamis. Jadi memang harus terus mengikuti perkembangan zaman. Harus terus mengikuti apa namanya? Apa yang sedang orang-orang sekarang itu sedang menggunakan platform apa sih gitu. Misalkan zaman dulu banyak orang jualan via BlackBerry gitu ya, atau mungkin dulu sempat ada grup WhatsApp misalkan gitu ya, atau OLX, Facebook Marketplace gitu. Ya sudah, kita coba aja itu semua, siapa tahu dari situ akan ada rezeki kita. Contoh misalkan saya juga sampingan saya jualan kamera-kamera eh, apa ya, bekas gitu ya, kamera lensa bekas merek Fuji gitu, saya sambil pakai saya jual. Nah, saya harus tahu lewat apa sih orang-orang ini jual beli. Oh, ternyata dari eh, marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Facebook Marketplace gitu. Coba saya jualannya lewat eh, WordPress, atau saya jualannya lewat ini iklan koran gitu kan, tentu kan itu tidak aktual. Jadi emang harus kita harus terus mengikuti aktualisasi zaman. Mungkin bisa next slide panitia. Mungkin saya bisa coba sambil jelaskan. Nah, yang pertama, kalau teman-teman memiliki produk atau usaha, ini adalah dasarnya itu ya. Dasarnya itu kita harus tahu segmentasi kita, siapa. Misalkan tadi saya punya produk Monster Jelly. Kalau saya tembak semua segmen, nggak bisa. Kita harus
membuat segmen itu mengerucut. Sama juga kalau misalkan kita mau bisnis internet marketing, e-commerce. E-commerce ini kalau ngiklan dia harus tersegmen, harus betul-betul niche market, market yang sangat kecil. Karena kalau dia sangat besar atau broad gitu ya, biaya iklannya sangat besar sekali. Dia ngiklan akan sangat besar karena nggak tahu siapa sih segmentasi dia. Jadi segmentasi harus betul-betul kita kita kerucutkan. Kemudian setelah tahu segmentasi itu, mereka ini masuk kelas apa, kelas menengah ke bawah, menengah atas, atau seperti apa, kita tetapkan harga yang sesuai. Kemudian beberapa bisnis itu kita perlu untuk membangun loyalitas. Contohnya misalkan bisnis jasa gitu ya, perlu customer-customer yang loyal. Bisnis misalkan perhotelan gitu ya, kita perlu membangun trust dan loyalitas kepada customer-customer yang menggunakan jasa kita, atau misalkan saya di konstruksi itu perlu seperti itu. Kemudian menjaga kualitas. Kualitas di sini adalah kualitas produk, kualitas kerja kita, kemudian juga kualitas dan profesionalitas ya tentunya. Zaman sekarang tentu kalau kita melihat ada perusahaan yang tidak profesional, itu dengan mudah langsung akan istilahnya langsung orang lain akan tahu gitu. Jadi kita harus tetap menjaga kualitas dan profesionalitas. Nah ini berikutnya itu orang lupa untuk mengalokasikan budget marketing. Jadi kebanyakan orang itu kalau bisnis itu aku sewa tempat, kemudian kulaan barang, belanja modal, ya udah habis itu jualan. Mereka lupa untuk menyiapkan budget marketing, padahal ini penting banget. Perusahaan sebesar Amazon, perusahaan sebesar Gojek, atau misalkan Indomie, Pepsodent, Pantene, itu semua ngiklan gitu ya. Mereka ngiklan supaya orang tahu produk customer tahu produk mereka. Nah, kita UMKM itu sering lupa, sering tidak mengalokasikan budget marketing, sehingga akhirnya usaha kita ini berjalan sebentar kemudian tutup. Padahal bukan karena produk kita yang kurang bagus, hanya saja orang tidak tahu tentang produk kita ini bahwa produk kita bagus. Yang terakhir, bermain di blue ocean. Blue ocean strategi itu kalau kalian tahu arti blue ocean ini kan laut yang masih biru lah intinya gitu ya. Laut yang masih biru itu enak buat berenang, ikan-ikannya berenang enak gitu ya. Jangan bermain di red ocean. Contoh kayak coffee shop tadi, itu udah terlalu banyak coffee shopnya. Akhirnya apa? Ikan-ikan itu saling menggigit di situ. Ikan-ikan saling menggigit, akhirnya darahnya itu berceceran. Laut yang tadinya biru menjadi merah karena darah dari ikan-ikan ini gitu. Nah, di sini kalau misalkan mau berbisnis atau buka coffee shop, berarti mainnya di mana? Berarti aku mainnya di roasterinya. Aku khusus membuat kopi manual brew, misalkan kayak gitu ya. Jadi harus ada kembali ke yang awal, segmentasi khusus, sehingga meskipun produknya sama, tetapi tidak banyak pesaingnya. Mungkin next question supaya kita bisa lebih hemat waktu. Silakan MC. Apakah jawaban dari Bapak pasti sudah cukup untuk menjawab? Terima kasih Kak atas jawabannya, sangat insight mencerahkan Kak. Sama-sama. Selamat sore. Sore. Baik, mungkin kita langsung saja lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Ini ada pertanyaan dari Kawi _ kita tahu bahwasanya pandemi COVID-19 mempengaruhi dan merubah berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah bisnis. Nah, dalam bisnis kita tahu bahwa konsumen adalah segala hal yang harus kita pahami dan mengerti. Lantas, apa saja perubahan preferensi dan pola decision making konsumen dalam membeli sesuatu pasca pandemi? Apakah sama atau berbeda? Terima kasih.
Mungkin Bapak sih bisa. Oke, baik. Ini lagi-lagi pertanyaan yang sulit ya. Ini luar biasa ini. Peserta IMBIS ini pinter-pinter. Anunya apa namanya? Wawasannya luas banget ini. Jadi katanya pandemi COVID ini kan mempengaruhi dan merubah banyak aspek kehidupan gitu ya. Dan pastinya bisnis ini juga pasti berubah juga gitu. Nah, apakah ada perubahan preferensi dan pola pengambilan keputusan dari konsumen dalam membeli sesuatu pasca pandemi? Apakah sama atau berbeda? Terima kasih. Oke, dari sini saya coba memahami pertanyaannya. Jawabannya ada yang tetap sama, ada yang tentu berbeda. Contoh yang sama adalah misalkan kalian mau ke Jogja, kemudian mau ke objek wisata gitu ya, mau ke pantai atau mau ke Prambanan atau ke Borobudur yang mau dinaikin gitu ya. Mungkin itu akan sama itu ya, decision making kalian pasti akan sama. Yang berbeda seperti ini, kita akan makan gitu ya, kita akan makan di restoran. Mungkin kita akan memilih restoran ini lebih baik yang terbuka saja gitu, karena takutnya kalau tertutup mungkin akan ada penularan gitu ya. Atau misalkan contoh lain apa ya? Contoh lain misalkan apa namanya? Kalau misalkan mau membeli makanan gitu ya, atau produk gitu, orang mungkin sekarang akan memilih produk-produk yang memiliki khasiat kesehatan gitu ya. Itu mungkin yang berbeda gitu. Tapi bagi orang-orang tertentu ketika pandemi berakhir mungkin mereka juga tidak melihat adanya perbedaan. Nah, di sini berarti kita bisa melihat bahwa ada peluang nih untuk orang-orang yang masih menjaga apa ya? Menjaga kondisi kesehatan mereka dan keluarga mereka dengan hal-hal semacam tadi. Misalkan mereka tidak mau ke tempat yang terlalu tertutup gitu ya. Maka kalau kita sebagai pebisnis, kita akan membuat suatu tempat atau restoran misalkan yang ada indoornya, ada outdoornya. Atau misalkan aku takut ke mall karena mall itu tertutup, nanti dia akan ada penularan melalui AC dan sebagainya. Oke, berarti sekarang orang butuh tempat pengganti mall. Jadi mungkin sekarang banyak ini ya, banyak kalau di Jogja ada namanya itu sentrum. Jadi di situ ada orang jualan baju, ada orang jualan gelato, ada yang jualan spare part motor misalkan ya. Ada yang jualan hijab, tapi dia konsepnya terbuka, mirip bazar, hanya saja bangunannya lebih kekinian. Di Bandung itu ada juga, di Bandung ya, Bandung pasti ada, di Tangsel itu ada, di BSD, di Bintaro itu ada sudah. Jadi hal-hal seperti itu, dan saya yakin untuk produk-produk lainnya juga pasti akan sama. Jadi pembeli konsumen pasti ada yang tetap sama sebagaimana dia sebelum pandemi, atau ada yang baru. Contoh lain nih, saya keingat, misalkan kita mau ke hotel gitu ya, maka kita akan prefer hotel yang dia menyediakan fasilitas-fasilitas khusus, atau dia menjamin. Biasanya di hotel itu ada kayak qualified COVID-19 qualification misalkan ya. Apa saja di situ? Oh, berarti dia selalu mencuci bed cover atau spray setiap kali tamu berganti gitu ya. Ketika ada hal-hal seperti ini, COVID-19 qualified gitu misalkan, maka customer akan prefer memilih hotel seperti itu karena cenderung bersih, cenderung menjaga kebersihan dan sterilisasi ruangan. Ini adalah mungkin terkait dengan decision making setelah pandemi. Terima kasih. Baik, untuk Kak Anggi bagaimana? Apakah jawaban dari Bapak sudah cukup untuk menjawab?
Dia belum bisa open mic sudah itu. cukup. Belum bisa on mic. Sebelumnya saya memberitahu untuk kolom kirim pertanyaan kami tutup dikarenakan banyaknya pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom mengingat waktu kita yang sangat terbatas di sini. Mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Angga Suparno, bagaimana tips agar bisa memasarkan bisnis dengan lebih baik? Apa yang membuat strategi marketing berhasil? Dan bagaimana meningkatkan layanan pelanggan dalam bisnis? Dan bagaimana cara menghadapi komplain dari konsumen? Untuk Bapak sih kami persilahkan untuk menjawab, Pak. Oke, ini pertanyaannya yang mana ya? Yang dari Kak Eko Angga Suparno, yang bagaimana tips agar bisa memasarkan bisnis dengan lebih baik, Pak? Tips memasarkan bisnis agar lebih baik. Oke. Mungkin coba next slide, coba siapa tahu ada jawabannya di situ. Nah, ini mungkin bisa jadi. Jadi dalam bisnis kita perlu juga untuk menambah referensi. Jadi apa itu referensi? Kalau di dalam bisnis ada namanya benchmarking, pembanding. Kalau saya mau mengembangkan villa saya atau resort saya akan jalan-jalan ke suatu tempat yang punya resort yang lebih baik. Supaya apa? Supaya pikiran saya fresh, saya